Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Belajar tahsin tidak lama, ya. Belajar tahfiz juga ada waktunya. Belajar tafsir lebih lama dari tahfiz. Belajar tadabbur jauh lebih lama. Yang lebih lama lagi adalah menjadi sahabat Quran. Ini butuh proses agar kita mendapat syafaat dari Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan membaca kitab berujung kepada menjadi sahabat Quran. Bahkan pujian-pujian Rasul selalu kepada ya sahibil Quran, ya hamilil Quran, wahai sahabat Quran, wahai yang membawa Al-Quran. Ya, jarang menggunakan misalnya ya qari'il Quran. Ya, kita berharap segala proses yang kita lakukan bermuara kepada menjadi sahabat Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terakhir sampai ayat 23 ya. Summa adbara wastakbar. Tema utama kita masih berkaitan dengan Walid bin Mughirah. Kita sudah bahas panjang lebar bagaimana pergolakan antara kejujuran fitrah, ya, kemudian dengan sesuatu yang mengharuskan untuk berkata lain selain dari kata fitrah itu. Kita mohon pada Allah semoga kita dijauhkan dari kondisi seperti itu, karena ini pasti akan berat. Karena yang paling indah dalam hidup ini ketika kita berjalan sesuai dengan fitrah, ya. Ayat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar. Kemudian adbaro, dia membelakangi, wastakbar, dan menyombongkan diri. Nah, dengan nada kesombongan, dengan sikap kesombongan itu, faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
In jika sesudahnya ada illah, maka dia berarti tidak. Jika dia berdiri sendiri, in ini menjadi huruf syarat. Artinya jika. Jika tidak ada ilah sesudahnya, maka in ini adalah huruf syarat. Satu di antaranya huruf syarat yang berarti jika. Kalau sesudahnya ada ilah, maka dia menjadi nafi. Huruf nafi, artinya tidak. Faqala, maka dia berkata, dianya di sini siapa? Walid bin Mughirah. Oke, maka dia berkata, dia di sini adalah Walid bin Mughirah. Faqala, maka dia berkata, in tidak, hadza ini. Hadza ini menunjuk kepada Al-Quran. In tidak, hadza ini, ininya itu maksudnya Al-Quran, illa kecuali sihrun, sihir, yu'sar. Sihru yu'sar ini sihir yang diadakan, sihir yang dibuat. Yu'sar itu dari kata asar. Asar artinya bekas. Ulang. Faqala, maka dia berkata, Walid bin Mughirah berkata, in hadza, tidaklah ini. Nah, ketika kita menyebut hadza, itu tergambar di dalam pikiran kita adalah Al-Quran. In hadza, tidaklah ini Al-Quran ini, illa kecuali sihru yu'sar, sihir yang dihadirkan, sihir yang diadakan. Kita barangkali sebelum kita teruskan bisa membayangkan coba bagaimana kira-kira perasaan Walid bin Mughirah ketika mengucapkan ini. Ya. Nah, kita orang yang paling tahu loh sesungguhnya, yang paling tahu apa Quran itu apa dengan ilmu yang punya, sementara sekarang ucapannya ini. Ini tuduhan yang menyakitkan ini. Quran disebut dengan sihru yu'sar, sihir yang dihadirkan, sihir yang dibuat. Padahal sebelumnya mengakui bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Gitu. Faqala, maka dia berkata, in hadza, tidaklah ini illa kecuali sihru yu'sar, sihir yang dihadirkan, sihir yang dibuat. Yu'sar itu dari kata asar. Asar itu bekas. Misalnya contoh dalam Quran, min asaris sujud, min
asaris min asaris sujud, dari bekas sujud. Ya, min asaris sujud, dari bekas sujud. Jadi sihru yu'thar, sihir yang dibekaskan, sihir yang dihadirkan. Ya. Atau asar itu saya selalu contoh begini, kalau kita misalnya pergi ke pantai di pasir yang berair, kemudian kita injek, itu kan berbekas tuh. Nah, itu namanya asar itu. Itu namanya asar. Ya. Bekas telapak itu namanya asar. Saya rasa tidak sulit untuk difahami ini, asal kita dari awal sudah paham. Ini adalah tuduhan dari Walid bin Mughirah terhadap Al-Quran, yang mengatakan bahwa Quran ini tidak lain melainkan sihir yang dihadirkan. Berarti kalau sihir yang dihadirkan, Nabi Muhammad tukang sihir dong, betul? Nah, karena Al-Quran itu Muhammad kan, gitu. Berarti Nabi Muhammad tukang sihir, gitu. Faqala in hadza, ada alis ya, karena ada ilah, betul? Karena dua harokat, hadza dua harokat bertemu dengan alif kan? Ini hadza dua bertemu dengan illa, alif lagi. Maka jadinya lima harokat. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Run ya idghami gunnah. Sihrun yu'thar. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ya. Faqala in hadza lagi. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. 1 2 3. Illa, nya tahan dulu, lamnya illa, tahan dulu nya. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Yu'thar. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Yuk, 1 2 3. Oke, apa tadi sihru yu'sar? Sihir yang dibuat-buat, sihir yang diada-adakan, sihir yang dihadirkan, boleh. Ya. Faqala in hadza
Kita nikmati coba huruf-hurufnya. In izhar, nun mati betul dengan ha izhar kan. Qaf qa, faqala in hadza illa sihrun yusar. Lagi. Alhamdulillah. Maka dia berkata, tidaklah Al-Quran ini melainkan sihir yang dibuat-buat atau yang diadakan. Tidak berhenti hanya di situ, masih lanjut. In hazanya kita sudah dapat kan? In ada ilah. Nah, 2 ayat ini kita ketemu. In ada ilah, maka dia berarti tidak. Haza sama dan tadi ilahnya juga sama. Ini berarti masih 5 harokat. Yang barunya cuma ini. Qaulul bashar. Kita masih ingat manusia dalam Quran ada disebut dengan 3 sebutan, masih ingat? Insan, Bashar, Anas. Apa bedanya? Bashar itu fisik. Atau boleh, kalau boleh kita kelas-kelasan itu insan paling tinggi, di bawahnya ada Anas, di bawahnya lagi. Berarti ini paling bawah ini. Iya, kan cuman fisiknya nih, Bashar. Ya, ini berarti dia menempatkan Nabi Muhammad SAW itu di kelas ini kan, di kelas Bashar itu. Jadi ini langsung bukan saja Al-Qurannya, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti qaulul bashar ini bisa difahami dalam artian ucapan manusia, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu disebut dengan bashar, bukan insan, bukan Anas. Yang paling bawahnya disebut. Tadi disebut dengan sihir. Masih belum cukup. Sekarang dikatakan lagi, tidak lain Quran itu melainkan ucapan manusia. Qaulul bashari.
Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita sudah tahu tadi bahwa manusia itu ada 3, insan, an-nas, bashar. Insan itu intelektual, spiritual, an-nas itu sosial, bashar itu fisik. Sehingga ketika bertemu dengan kata-kata itu, kita sudah langsung ini pikiran kita kemana? Oh, ini orientasinya lebih ke misalnya spiritual, intelektual, ada yang sosial, an-nas, ya. Begitu juga dengan bashar, dan akan menjadi sangat faham kita, menjadi sangat berasa. Terutama kalau ini disebut bahwa Nabi Muhammad itu ditempatkan di urutan yang paling bawah, kan itu. Dan kalau bahasa kita mungkin rakyat jelata itu, ya, gitu. Jadi Quran itu disebutkan sebagai ucapan rakyat jelata, ucapan manusia kelas bawah. Jadi kalau diterusin lagi akan muncullah emosional kita, bagaimana cintanya kita ke Quran, bagaimana cintanya kita kepada Rasul. Adakah rasa marah di situ? Ya. Nah, inilah jadi membaca Quran itu mengolah rasa. Tadabbur itu khususnya adalah mengolah rasa. Muncul rasa marah dalam artian bahwa yang positif, yang positif. Saya akan tunjukkan bahwa Quran itu bukan ucapan manusia. Kita akan perlihatkan dalam hidup ini bahwa Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad. Ternyata tidak usah kita berkoar-koar, 14 abad sudah cukup jadi bukti. Kan gitu? Biar waktu yang menjawab. 14 abad sudah cukup jadi bukti otentik atau tidaknya satu ayat itu. Terbebas dari penambahan dan pengurangan. Jangankan ayat, huruf. Kita bisa bayangkan ini sehebat apa ini memeliharanya. Satu teks 14 abad lamanya, dan tidak ada satu huruf pun yang ditambah atau karena kalau ditambah dikurangi pasti ketahuan kok. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang jaganya, kata Allah. Ya. Kalau dari situ tidak bisa mengambil pelajaran juga bahwa ini benar atau tidaknya, ya. Ini kelewatan itu. Ya, 1400 tahun, hampir 1500 tahun malah. Satu teks itu bertahan dengan kemurnian dan keasliannya. In hadza illa qaulul bashar. In hadza illa qaulul bashar. Bashar. Kalau tadi sihroyusar, jadi ini kita kemana-mana dibawa, ya. Jadi kalau kita anggap ini, yakini ini sebagai terapi, maka ini menterapi sisi lain dari syaraf-syaraf yang ada di sekitar otak kita. Kalau tadi yusar, sekarang qaulul bashar, qaulul bashar, dan lain lagi yang diterapi. Jadi 2 ayat kita baca Quran, insyaallah kalau kita yakin ini menjadi terapi, maka insyaallah dengan asbab 2 ayat ini kita menjadi sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya. In hadza illa qaulul bashar. Ya. In hadza illa qaulul bashar. Saya selalu sebutkan khusus huruf lam tasdid itu betul-betul ditekan. Tambah lagi di sini ini terapinya sendiri itu, terapi sendiri itu. Ya. Illa qaulul bashar in hadza illa qaulul
1, 2, 3. Saya ingin mengambil momen ini untuk kita belajar merasakan huruf pengaruhnya ke tubuh kita. Coba perhatikan. In, ha. Berasa enggak? Ya. Za, ha, za. Jadi kita betul-betul menikmati detail-detail huruf. In, ha. Nah sini. In, ha, za. Illa qaulul bashar. Qa di sini lagi. Qaulul bashar in hadza illa qaulul bashar. 1, 2, 3. Saya cerita sedikit. Kalau saya dengan dengan full, tidak ada tanggal merahnya kalau saya. Hitam semua di rumah itu kalender. Ya, dari Ahad sampai Ahad lagi. Dari Ahad sampai Ahad lagi. Itu aktivitas ngajar, belum lagi aktivitas di rumah. Sebagai manusia dengan usia yang sudah di atas 50, dengan berbagai macam cuaca tadi pasti bermacam-macam. Tapi satu, ya, selama ini baik hanya sekedar flu, pilek, pegal-pegal dan sebagainya, saya meyakini bahwa baca Quran itu adalah obat. Satu. Kedua, ngajar itu obat. Kadang saya dari rumah, apalagi kalau ngajar subuh, ngajar berangkat dari rumah, itu saya harus didoping dengan teh manis hangat, harus pakai tolak angin. Ya. Itu betul-betul berjihad. Tapi begitu ngajar, selesai ngajar saya full energi. Nah, saya sampaikan ini bukan untuk ria, tapi untuk memberikan apa bagi kita? Satu contoh. Ya, satu contoh, ya, bahwa apa yang membuat kalau kita lemas, kita di sini tadi, udah jangan lari kemana-mana. Ambil wudhu, baca Quran. Ya. Nah, kalau kita misalnya di rumah, kita masuk kamar, kunci, kencengin dikit suara, biar bergerak di sini. Iya. Sekali lagi saya katakan, ini nggak akan pernah ada olahraga syarab seperti yang diinikan oleh Al-Quran. Syarab itu syarab halus. Kalau cuma syarab kejepit mah banyak. Iya, syarab kejepit di pinggang kan gitu. Itu syarab-syarab mah jauh itu mah. Ini syarab yang paling dekat dengan sini. Ya, yang paling dekat dengan otak, itu yang digetarkan melalui getaran lisan dari sudut yang berbeda-beda. In, ha sini, la sini, illa kan maaf. Kalau orang stroke itu kan lidahnya nggak bisa kencang, betul? Orang yang stroke itu lidahnya nggak bisa kencang, kayak lemas. Nah, kita latih itu syaraf ini kita biar kencang. Ya, saya pernah disebutkan oleh dokter, kata seorang dokter ke bawah, salah satu indikasi orang akan terbebas dari jantung ketika dia masih bisa menggenggam dengan kuat. Ini kalau masih bisa menggenggam dengan kuat, insya Allah terbebas dari jantung. Nah, termasuklah yang tadi. Kalau dia sudah masih bisa naikkan. Tahan. Illa qaulul bashar. Ya, bil khusus karena kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kita asah itu keyakinan itu bahwa Quran adalah syifa. Quran adalah syifa. Satu saja program kita satu bulan Ramadan ini. Mohon pada Allah, yakinkan hamba ya Allah seyakin-yakinnya bahwa kalammu adalah syifa. Yuk, nanti begitu masuk Ramadan, doanya doa yang sama. Di samping doa yang lain, Ya Allah, dengan Ramadan tahun ini
berikan keyakinan kepada hamba atau yakinkan hamba seyakin-yakinnya bahwa Quran ini adalah sehingga mudah-mudahan nanti begitu sampai 1 Syawal kita sudah betul-betul menjadi orang yang bukan percaya tapi yakin. Kan selama ini kita baru percaya. Percaya nggak kalau Quran itu syifa? Percaya dong Pak Ustadz. Masa nggak percaya sih? Nah gitu. Tapi beda jawabannya. Yakin te? Kan itu? Yakin nggak? Beda kan? Jadi yakin dengan percaya itu beda. Yakin itu berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan teori, berkaitan dengan pengaplikasian. Semakin sering kita mengaplikasikannya, menerapkannya, maka akan memberikan kepada kekuatan keyakinan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk dari 24. Apa tadi 24? Faqala. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Ya faqala 1 2 3. Ya. Selesai sampai di situ berkaitan dengan tuduhan-tuduhan Walid bin Mughirah. Ya. Jadi dari innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar selesai sampai ayat 25. Sekarang masuk apa yang didapat oleh Walid bin Mughirah dengan berbagai pemikiran yang salah, dengan berbagai keputusan yang salah, bahkan terakhir dengan tuduhan yang sangat menyakitkan umat Islam. Iya Pak? Jadi konteksnya kan melecehkan Al-Quran kira-kira gitu. Iya. Sebenarnya kalau ujungnya itu misalnya diganti kaum insan masih lebih baik. Artinya lebih sopan gitu. Minimal dia masih menghargai Nabi. Walaupun jelas ini mengatakan Quran itu ucapan manusia pasti nggak benernya gitu. Tapi menyebut Nabi sebagai insan itu minimal lebih menghormati lah gitu. Jadi ini bukan saja Al-Qur'annya tapi kepada nabinya, bahkan Nabi itu diposisikan sebagai basyar. Kalau saya tidak tahu salah, di Jawa kan juga ada Pak pengelompokan, ada yang paling tinggi kromo injih ya. Yang paling bawahnya apa namanya? Apa? Po. Moko. Poko. Noko. Itu paling bawah. Iya. Di Hindu ya. Sudra ya. Seperti di India kan itu ada tuh. Bahkan sampai sekarang ini masih tetap mereka paling bawah itu. Gitu. Kalau kita lihat dari situ. Nah, seperti itu Nabi kita diposisikan. Satu. Yang kedua kita ngerasain coba bagaimana kalau kita masuk ke dalam bagaimana perasaan Walid bin Mughirah, orang yang mempunyai ilmu tentang bahasa, yang tadi mengagumi Quran, mengakui Nabi Muhammad, tiba-tiba harus mengatakan itu. Gimana tuh jawabannya? Jadi mau nggak mau memang rasa harus dimatiin. Ya, hati harus dimatiin, rasa harus dimatiin, gitu. Oke. Sekarang kita lihat apa yang didapat oleh Walid bin Mughirah dengan seperti itu. Sa'uslihi saqor. Noko ya. NG. Oh, ngoko. Oh.
Dapat 1. Ini sa. 2 hi. Sakor. Hi ini kembali walid. Sa ini akan. Alifnya aku. Sekarang kita bahas ini. Ini solah la. Kalau di sini asla li. Ini dapat tambahan alif. Solah artinya masuk. Masih ingat masuk dalam bahasa Arab ada berapa? Tadi insan 3, mantap. Kayaknya udah mantap ini, 3 ini dapat nih. Sekarang masuk dalam bahasa Arab apa ada Bapak? Ada 2. Masuk ini bisa menggunakan dakhala, bisa menggunakan solah ini. Bedanya apa? Dakhala ini masuk kepada sesuatu yang menyenangkan. Ini sebaliknya. Itu sebabnya dalam Quran masuk neraka itu tidak pernah menggunakan kata dakhala. Challenge-nya, tantangan. Coba ibu cari dalam Quran, ada nggak masuk neraka itu dengan kata dakhala? Ya, yaslaunaha yaumaddin tasla naron hamiyah. Yasla. Nah, gini. Sebaliknya, dan tidak akan pernah ada masuk surga itu menggunakan kata sholat. Pasti menggunakan dakhala, karena masuk dengan menyenangkan. Oke. Nah, ini bedanya. Ini yang 3 huruf solah, ini yang 4 huruf dapat tambahan alif. Kalau ini artinya masuk, ini artinya memasukkan. Sedangnya yusli, dia akan memasukkan. Nah, kalau saya usli, aku memasukkan. Tambah lagi dengan sin, aku akan memasukkan. Hi-nya. Jadi 1, 2, 3 ini. Sausli, aku akan memasukkan. Hi-nya, nyanya tadi walid. Sakor, ke dalam neraka sakor. Ini dia cerita akhir dari sakor Walid bin Mughirah tadi. Ya. Sauslihi sakor, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Jadi mulai dari ayat ke-26 26
26 sampai 37. 26 sampai 37 cerita tentang Sakor. Ya, cerita tentang neraka Sakor. Oke. Satu. Coba kita pahami dulu. Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, Dzarni wa man khalaqtu wahida. Ayat berapa? Dzarni wa man khalaqtu wahida. 11. Ya. Saya sudah sebutkan, kita sudah bahas sebelumnya, mengapa biasanya Allah menggunakan kata kami kan? Mengapa di sini menggunakan kata aku? Ya. 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 Ini kalau bahasa ininya biar gua yang nanganin yang begini gitu loh. Kalau bahasa manusianya, ya. Malah di sini ditambah lagi aku lagi kan? Bukan kami. Kami akan memasukkannya, bukan kami di sini. Aku. Jadi ini kalau kita buat dalam konteks kita manusia ini karena sudah begitu parahnya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Ya. Iya, kita dapat menangkap makna itu. Kita dapat menangkap makna itu. Menangkap makna itulah yang harus dapatnya dengan bahasa kan. Kalau misalnya kepolisian, nggak usah, jangan Kapolres, jangan Kapolsek, jangan Kapolda, Kapolri langsung yang turun tangan. Wah, kan berarti udah besar itu masalahnya. Itu. Nah ini sauslihi, aku akan memasukkannya. Kita lihat dalam surat yang lain, biasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami. Kami itu menggambarkan kebesaran. Kami itu menggambarkan ada keterlibatan lain selain Allah. Ada dua tuh kami itu, kebesaran dan keterlibatan lain. Nah, kalau sekarang alif saya itu berarti ego kan? Nah, coba kita lihat kapan Allah menggunakan bahasa kami. Yang saya ingat satu, ketika berhadapan dengan Fir'aun. Ya, ketika Allah berhadapan dengan Fir'aun, Allah menggunakan kata aku. Sekarang kedua kita ketemukan lagi ketika berhadapan dengan Walid bin. Punya kesamaan kan dua orang nih? Kalau kesalahan-kesalahan yang biasa ya udahlah itu serahin ke ya. Tolong urusin itu, tolong urusin. Ya, tolong urusin. Nah, kalau ini biar gua yang nangani sendiri. Wa man khalaqtu wahida, dan orang yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Bisa dipahami? Nah, jadi bukan hanya maknanya tapi lebih dalam lagi dengan bahasanya tadi kita dapat. Ya, ini begitu ekspresi. Kalau bahasa manusianya ekspresi marahnya, dan untuk memperlihatkan kepada kita bahwa dosa dari menyalahi fitrah, dosa dari menyalahi kebenaran itu luar biasa berat. Ini dia, ya. Sa'uslihi saqor, dari sin masuk ke shad, ya kan? Sa'uslihi saqor, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Sa'uslihi saqor, ya,
Sa'uslihi saqar. Lagi. Sa'uslihi saqar. Usnya shad. Us. Sa'uslihi saqar. Ya. Sa'uslihi saqar. Li, 2 harokat. Lihi saqar. Hi-nya jadi pendek karena di sini sudah panjang. Iya, kan rumusnya itu. Kalau sebelum H itu panjang atau huruf mati, maka dia menjadi 1 harokat. Sa'uslihi saqar. Ya. Oke, berarti di sini fokusnya ke huruf shad. Karena dia berdekatan dengan huruf sin. Kalau shad berdekatan dengan huruf sin, biasanya lebih banyak cenderung kepada sin. Nah, ya, itu. Sa'uslihi saqar. Ya. Sa'uslihi saqar. Ayat ke-26 ya. Nah, ayat ke-27 cuma tambahan wa ma adraka. Betul? Bonus. Ada yang bisa beri masukan saya? Kalau ada kata tanya wa ma adraka, apa saja yang kita pahami? Satu, tidak butuh jawaban. Ada lagi? Ya? Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Di luar nalar, ya, karena ini hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, ya. Di sini lagi wa ma adraka ma saqar. Hari kiamat, nggak ada yang bisa kita bayangin hari kiamat, nggak ada yang bisa menalar hari kiamat. Di sini hari kiamat, apa saqar? Ya, alhamdulillah. Wa ma adraka, kalau pertanyaannya dan tahukah kamu? Ini ucapan atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena yang ditanya tidak ngerti. Biasanya setelah itu Allah sendiri yang jelaskan. Nah, ini kita dapat menyimpulkan seperti itu karena kita melihat kebiasaan Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya kan, Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu siapa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri kan penjelasan Allah. Malam kemuliaan itu adalah, nah itu penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Termasuk di dalamnya, ya. Nah, kita belum sampai ke sana, kita pakai pendekatan bahasa saja dulu, ya. Itu sebabnya tadi dari sini, maksudnya dari sini. Dakhala masuk, sholat juga masuk, ya. Kalau dakhala itu masuk yang menyenangkan, masuk taman, masuk rumah, ya, masuk mall, masuk surga, gitu. Dakhala, misalnya yadkhulul jannah. Nah, kita tahu, ya, berarti yadkhulunya menyenangkan kan, masuk surga, gitu. Maka saya katakan tadi tidak akan kita temukan misalnya
yaslal jannah. Berarti kalau diterjemahkan yaslal jannah, saya terpaksa banget masuk surga gitu. Atau dibaliknya lagi, dakhalan nar, saya happy banget masuk neraka. Kan itu berarti bahasanya kan? Itu sebabnya nggak mungkin ada. Inilah salah satu ketelitian dan kecermatan bahasa Al-Quran. Itu dia. Kalau di sekarang di penjara ada juga orang yang sudah dakhalal jil. Udah banyak yang demen masuk penjara sekarang. Gitu. Kalau dulu kan orang paling menakutkan kan? Dulu sangat efektif itu meredam kejahatan. Minimal orang bukan takut dengan Tuhan, takut dengan penjara lah. Gitu. Nah sekarang malah demen. Baru keluar kemarin buat ulah lagi, tangkap masuk lagi ya, Pak. Itu yang kemarin di Palembang, itu belum nyampe sehari semalam loh lepas. Udah balik lagi, masuk lagi. Jadi cuma 1 hari dia menghirup udara bebas. Berarti dia betah di dalam kan? Betah di dalam. Nauzubillah min zalik. Itu berarti ininya terbalik gitu. Wa ma adraka, dan tahukah engkau ma sakor, apakah neraka sakor itu? Ya. Wa ma anzuraka ma sakor. Wa ma, karena ada alif. Ya, wajah. Wa ma anzuraka ma sakor. Ya. Wa ma anzuraka ma sakor. Lagi. Wa ma anzuraka ma sakor. Ya, 1 2 3. Kita mulai lagi dari sauslihi sakor. Sauslihi sakor. Wa ma anzuraka ma sakor. Lagi sausli. Sauslihi sakor. Wa ma anzuraka ma sakor. Ini kan ayat-ayat bonus lah ya. Ini kan modal sakor doang. Wa ma adro udah hafal. Oke, kita tadi dari 24 ya. 24. Ini 28, 29, 30 ya. Ini berkaitan masih dengan sakor, tapi ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi sementara ceritanya sampai ke 27 dulu. Kita ulang dari 24. Faqala in hadza ya. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. Lagi faqala faqala in hadza
saqar wa ma adraka ma saqar. Hafal? Pendek. Pendek. Iya? Pengulangan-pengulangan kan? In haza 2 kali. Iya kan? In haza 2 kali, saqar 2 kali dalam 4 ayat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau masukkan untuk bulan Ramadan kita jamnya seperti apa? Ya? Kita tetap sejam seperti ini? Setuju? Supaya jangan merombak jadwal lain? Ya? Oke, kalau begitu tetap jam seperti biasa ya? Ya? Jam 7 ya? Biar nggak ganggu bikin ininya, bikin kolaknya. Ini Sabtu terakhir di bulan Sya'ban. Insya Allah Sabtu depan kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Ada 2 ucapan dalam menyambut tamu. Pertama marhaban, yang kedua ahlan wa sahlan. Apa bedanya? Kalau ahlan wa sahlan itu untuk tamu biasa. Tamu biasa. Karena ahlan artinya mudah, ahlan artinya keluarga, sahlan artinya mudah. Ahlan wa ya. Ini ahlan, ahlun keluarga. Dari kata keluarga. Sahlan, sahal, mudah. Jadi menyambut dengan kekeluargaan dan mudah. Itu ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban itu dari kata rohbun. Rohbun artinya lapang luas. Sehingga marhaban ini si penyambut itu melapangkan waktunya, melapangkan tenaganya, melapangkan pikirannya untuk sang tamu. Untuk sang tamu. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk tamu yang mulia, tamu terhormat, gunakan marhaban. Dengan konsekuensi ketika kita mengucapkan marhaban itu, kita sudah mempersiapkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin materi yang banyak untuk si tamu ini. Jadi dengan ucapan marhaban ya Ramadan, di sini saya akan banyakkan waktu saya untuk Ramadan. Saya akan banyakkan tenaga saya untuk Ramadan. Saya akan banyakkan pikiran saya untuk Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kalau di rest area itu namanya, ini kan jalan agak melebar kan, tol begini ada begini lagi, itu namanya rohbun kan. Nah itu namanya rohbun. Rohbun itu marhaban. Jadi kita berhenti di situ untuk apa? Ada untuk pertama untuk buang-buang. Yang bawa ke belakang silakan ke belakang, betul? Kedua untuk ngisi. Yang mau ke belakang, mau sholat. Kedua habis itu makan. Ketiga habis itu apa? Nyari perbekalan karena mau lanjut lagi. Ini air ini yang sudah habis. Oh iya, tadi di mobil uang air dah habis, beli 1 dus. Kita lama lagi baru istirahat ini. Oke? Berarti Ramadan itu minimal ada 3. Pertama bersih-bersih, kedua ngisi, ketiga berbekal. Ya. Begitu selesai, para penumpang silakan kembali ke bus. Kita udah siap kan? Mengapa harus berbekal? Karena masih melanjutkan perjalanan.
Perjalanannya apa? Dari Ramadan nanti Syawal. Iya kan? Syawal apa lagi? Sudah Syawal. Zulqa'dah. Zulhijjah. Enggak, Ramadan bulan keberapa? 9. Iya, bulan ke-9. Karena mau melanjutkan lagi sampai nanti Muharram lagi, sampai lagi nanti awal lagi. Kecuali kalau kita mau berhenti di Ramadan gitu. Paham nggak maksud saya? Ya. Kecuali ya udah saya sampai di rest area saja gitu ya. Saya sampai di rest area saja, saya nggak melanjutkan perjalanan. Nggak apa-apa, Ibu ngajari bekal juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, kecuali kalau kita sudah targetnya hanya sebatas Ramadan gitu. Ya, gitu. Jadi marhaban ya Ramadan. Setiap kita menyebut kata marhaban, maka terbayang dalam pikiran kita adalah bahwa si pengucap harus melapangkan tenaganya, melapangkan pikirannya, melapangkan dadanya untuk sang tamu ini. Tamu ini adalah tamu agung, yaitu Ramadan. Ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah di tempat dan jam yang sama. Ya, kita lanjutkan surat Al-Mudaththir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.